Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai pengurus sekaligus pengasuh Majelis Taklim, yakni Bapak Haji Anim beserta Ibu Wajah Ruhana beserta keluarga besarnya, yang mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan. Pada aparat pemerintah khususnya Bapak RT, yang mudah-mudahan selalu diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah. Pada para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakkan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat dan batin. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang punya wajib, bahkan wajib ain. Artinya siapa yang ngaji insya Allah mendapat pahala yang besar. Tapi yang tidak atau belum ngaji, nauzubillah, tanpa disadari dia berdosa. Apalagi sekarang kita berada di bulan Rajab, yang insya Allah sekurang-kurangnya amal ibadah kita khususnya ngaji dibalas menjadi 70 kali lipat ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya, sebagaimana kajian kita fikih ya, saya akan sampaikan dulu sebuah hadis atau sabda Rasulullah SAW yang terdapat di dalam kitab Nasohul Ibad. Nasohul Ibad itu adalah nasihat-nasihat untuk para hamba karangan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ya. Man ahana, siapa orang yang menghinakan khamsatan 5 kelompok manusia, khosiro, maka pasti ia rugi. Khamsatan akan 5 hal. Itu jadi siapa aja nih, laki, perempuan, tua, muda, yang menghinakan atau mencepelekan 5 kelompok manusia nih, yang nggak lepas dari lingkungan kita ya, pasti akan rugi. Akan 5 perkara, maksudnya akan merusak atau menghancurkan 5 perkara. Nah, siapa aja tuh dan apa aja akibatnya?
Manis takoba. Pertama, siapa orang yang menyepelekan bil ulama, khosiro, maka pasti dia rugi adina akan agama. Jadi yang pertama nih ya, kalau disepelekan, kalau dihinakan ulama itu orang yang berilmu agama dan yang diamalkan. Maksudnya meninggalkan dalam mengagungkannya, enggak mau hormati, enggak mau muliakan, ya bahkan enggak mau dengar gitu ya apa kata ulama, baik itu ustadz maupun kiai yang benar-benar istiqomah gitu. Maka pasti orang tersebut akan rugi agamanya, khususnya ya tentang syariat, karena memang sumber ilmu syariat itu ada di ulama. Makanya ketika dia itu menganggap remeh, menyepelekan, udah nggak mau ngaji, udah nggak mau ngedengerin apa kata-katanya, pasti dia akan rugi. Sedangkan kalau dia nggak ada agamanya, naudzubillah, walaupun ibadah juga nggak betul. Makanya hati-hati dengan ulama ya, janganlah sama aja. Ya, ulama itu sekali lagi tadi yang berilmu agama dan diamalkan, baik itu ustadz maupun kiai. Kemudian wa manis taqobba, dan siapa orang yang meremehkan bil umaro, kepada pemimpin, khosiro, maka dipastikan dia akan rugi adunya akan dunia. Jadi yang kedua nih, kalau orang itu udah menyepelekan, meremehkan pemerintah ya, ya pemerintah yang istilahnya benar gitu ya, maka dipastikan orang tersebut akan rugi tentang dunianya. Apa sebabnya? Karena yang namanya pemerintah ya, dari mulai lurah lah katakannya, camat, bupati, gubernur, sampai ke presiden, itulah yang mengatur, yang mengurusi urusan-urusan dunia. Jadi semuanya kan nggak lepas dari undang-undangnya ya, dari aturannya. Jadi kalau ada ulama mah, kalau ada pemerintah mah kan ngatur. Jadi kompak tuh. Coba kalau nggak ada pemerintah, ya katanya ini semuanya aja udah yang ada hukum rimba. Alhamdulillah. Makanya yang namanya kita memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Wajib. Jadi jangan golput. Kalau golput kan ada dosa. Walaupun istilahnya nih, zaman sekarang ini enggak memenuhi syarat. Sebab jangankan seperti Nabi, para khulafaur rasyidin juga udah jauh. Yang jelas nggak bisa. Tapi karena kalau nggak ada pemerintah, ini acak-acakan urusannya. Makanya sampai-sampai karena saking pentingnya yang namanya pemerintah, ya, ketika Rasulullah wafat hari Senin subuh, itu nggak langsung dimakamin, sampai hari Rebo subuhnya. Berapa hari itu? Berarti 2 hari ya. Padahal mah Rasulullah juga menganjurkan kalau ada urusan mayit diburu-buruin kan ya. Mau bagus menjelek istilahnya, buru-buru diurusin. Tapi justru ketika Rasulullah wafat itu enggak buru-buru dikubur. Apakah para sahabat ini enggak ngerti agama? Binaan Rasulullah pasti, Qur'annya talar, gitu juga hadis, bahkan paham. Apa sebabnya? Karena saking pentingnya pemimpin. Tuh. Gitu ya. Nah,
Jadi selama itu tuh rempuk musyawarah nih siapa nih yang mesti jadi pemimpin pengganti Rasulullah. Ada yang mengusulkan Sayyidina Ali karena dianggap Sayyidina Ali mah satu masih menantunya ya, kedua kan masih keluarga ya, ketiganya juga emang itu terus kalau Rasulullah itu gudangnya ilmu, Sayyidina Ali kuncinya. Tapi ternyata atas dasar jasa Sayyidina Abu Bakar, terutama di saat Rasulullah genting, khususnya ketika mau hijrah itu ya, yang nyumput di Jabal Sur, itu kan Sayyidina Abu Bakar yang nemenin. Makanya Sayyidina Abu Bakar lah yang dijadikan pengganti Rasulullah SAW. Baru tuh setelah jadi diurusin. Ini saking pentingnya pemimpin. Walaupun sekarang nggak baik, tetap wajib. Gitu ya. Bahkan ketika kita mau kemana-mana di pepergian ya, umpamanya 3 orang, itu harus salah satunya dijadikan pemimpin. Tujuannya apa? Jadi supaya yang lainnya loyal, ngedukung, dan yang satunya yang pemimpin itu tanggung jawab gitu. Kan kalau nggak gitu mentar masing-masing aja. Ya, nah itu saking pentingnya pemimpin. Walaupun istilahnya nggak memenuhi syarat seperti khulafa rasyidin, apalagi Rasulullah, tetap wajib. Nah, paling kita mah sekarang kesininya ya itu menimbang. Jadi ini dari antara yang kurang baik ini mana yang madaratnya bakalan lebih ringan gitu ya. Sebab kalau yang paling bagus nggak ada sekarang mah. Jadi ini bahayanya yang paling ringan yang mana? Nah mungkin kita masih bingung ya, sebab kita mah nggak tahu lah jejak digitalnya begitu ya, secara persis. Nah mungkin dari kajian-kajian ulama itu ya, yang dari Sabang sampai Merauke itu kan udah merumuskan, udah ya gitu aja kita mah. Karena tadi kembali bahwa kapan lagi kita kalau nggak ikut, kalau nggak mendengar kata-kata ulama gitu. Dan memang dari dulu juga kan kita mah udah akrab dengan yang namanya ulama, baik itu ustadz maupun kiai. Dari mulai ngawinin ya, kita kan selamatan, itu ngundang ustadz enggak? Terus kesononya walimatul hamal selamatan, ngundang lagi ya? Terus kesononya kalau baunya lahir, itu ada acara namain atau bari akekah, ngundang lagi aja. Sampai kalau anaknya laki-laki, kemudian nyunatin, selamatan lagi, itu pasti ngundang ustadz, apalagi kiai. Nah itu segitu aja kita berhubungan, apalagi urusan ini mah ya. Karena jangan dianggap yang penting mah kita kemana kan selera kita. Awas, ketika yang kita pilih itu enggak memenuhi syarat dan enggak berdasarkan pertimbangan hukum, itu kita nanti tanggung jawab segala kezaliman seorang pemimpin ya, itu kita akan kebagian. Kalau pemimpin sih enak, dia mau dapat gaji ya. Kita yang nggak apa-apa nih, tahu-tahu kebagian dosa. Nah, makanya hati-hati ya. Jadi itu tuh, pemimpin perlu supaya nggak kacau ya. Nah yang ketiga, wa manistakhofa, dan siapa yang menghinakan, menyepelekan bil jironi, tetangga, khosiro, maka pasti ia rugi, an nafi'a, akan kemanfaatan. Ya, jadi kalau orang ini udah enggak memperhatikan tetangga, udah enggak peduli ya, istilahnya malah diremehkan lah, tetangga saya miskin-miskin, bodoh-bodoh, udahlah saya mau mendingan hubungan sama orang Jawa aja, yang istilah pinter-pinter, kaya-kaya gitu ya, udah ketahuan. Nah itu hati-hati. Kalau sudah begitu prinsipnya, pasti tuh dia bakal rugi, akan kemanfaatan. Kenapa? Ya perlu diketahui ya bahwa tetangga ini istilahnya yang rumahnya berdekatan dengan dia, itu dari segala penjuru, baik di depan, belakang, samping, kiri, kanan ya. Bahkan ada keterangan secara khusus, tetangga itu sekurang-kurangnya 40 rumah, kiri, kanan, depan, belakang. Tuh. Nah, sekarang rumahnya jarang, ayo aja kalau belum 40 rumah ya. Gitu ya. Berarti belakang kita nih, kalau memang belum ada 40 berarti nyampe ke alar segala gitu. Gitu ya. Nah itu kalau disepelekan pasti dia itu akan rugi kemanfaatan. Apa maksudnya?
Jadi nggak bakal bisa mencapai apa yang dituju. Karena memang nih ya, walaupun kita punya saudara kaya bahkan ya, pintar, jauh. Kalau kita kenapa-napa, itu yang paling dulu siapa? Tetangga. Jangan jodoh sama tetangga apa ya? Tuh, ini kadang-kadang waduh kalau orang mana-mana perlu sama tetangga mah jodar ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, bahkan berkenaan ini nih, Rasulullah SAW bersabda, "Wallazi nafsi biadi la yuminu abdun hatta yuhibba li jari ma yuhibbu li nafsihi." Demi zat yang mana diriku ada di dalam kekuasaan Allah, maksudnya ya. Jadi ini Rasulullah udah pasti benar, pakai sumpah lagi ya. Ibarat ini udah yakin benarnya. Bahwa nih tidak dianggap sempurna iman seorang ya. Ini seseorang nih sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya. Jadi belum dianggap sempurna iman seorang kalau dia belum mencintai tetangga seperti dia mencintai dirinya. Maksudnya gimana? Jadi nih, kalau diri kita nggak mau disakitin, mestinya tetangga juga jangan gampang disakitin. Paham ya? Kalau diri kita pengennya dibagi, tuh tetangga kita juga kudu sering ngebagi. Kalau memang kita pengen dihormatin, tuh tetangga juga hormatin. Kalau kita nggak mau dihina, tetangga juga jangan dihina gitu. Ini mau pengen aja dihormatin ke tetangga, nggak ngormatin. Pengen aja dibagi ke tetangga, nggak mungkin mau bagi ya. Jadi jangan sampai gitu. Itu namanya menghinakan. Wah, nanti sangat disayangkan gitu ya. Nah, bahkan nih ada ya yang menarik nih. Sabda Rasulullah juga, "Innallaha ta'ala yuhibbur rajul lahu jarun su yu'adzihi fayasbiru ala azahu wa yahtasibu hatta yakfiyahullahu bihayatin aw mautin." Ya. Jadi sesungguhnya Allah sangat cinta nih. Oh, orang kalau dicintai Allah luar biasa ya. Kepada seorang laki-laki. Ya, sebenarnya di sini bukan laki-laki, maksudnya perempuan juga bisa ya. Yang mana orang itu punya tetangga tapi jodar tetangganya. Biarin orang aja, jangan kita ya. Jangan tetangga jodar, saya juga jodar lagi, jangan gitu. Dendam namanya. Jadi ini dia punya tetangga pokoknya nyakitin mulu ya. Dengerin tuh. Nah, tapi ya jadi jelek sering nyakitin, tapi dia tetap sabar. Ya, tetap sabar dan hanya mengharap pahala dari Allah tuh dengan kesabaran itu, maka pasti dia itu akan dicukupkan oleh Allah ya, baik itu dengan kematian ataupun kehidupan gitu ya. Jadi insya Allah tuh kalau orang begitu nggak bakal madarat perbuatan jahat tetangga kepada kita ya, gitu. Jadi bahkan ada tuh riwayatnya ya, ini ada nih. Apakah saya mah kalau ibu ngomong saya mah diam lah. Saya mah kalau ibu ngomong saya mah diam. Mau ngaji bu? Ngaji ya? Ngaji ya? Ini dengerin yang jodar ke tetangga nih, dengerin nih. Ya. Jadi gitu ya. Jadi ada salah satu sholat besar nih ya. Jadi ini dia punya rumah nih di bawah orang Yahudi. Jadi di atasnya tuh rumah orang Yahudi. Itu katanya WC-nya rembes ke rumah dia. Ya, sekian tahun itu nggak pernah kali umpamanya ngomelin, ngebilang juga kagak. Kan kalau kita mah, wah ya tuh kira-kira aja. WC lu rembes ke rumah gua kan gitu ya. Ini ulama ini nggak pernah. Yang datang umpamanya kematian menjemputnya ya, baru tuh mau sakarat maut tuh si ulama itu, baru tuh orang Yahudi itu nengok. Barang tahu katanya kayak, ini rupanya mah selama ini WC saya bocor. Iya katanya kayak. Kok nggak bilang? Saya mah katanya biarin lah. Yang penting mah saya nggak begitu gitu ya. Tuh contoh ya. Jadi hati-hati. Nah kemudian nih yang ketiganya, yang keempatnya ya.
Wa manistakhofa, dan siapa orang yang menyepelekan bil akriba, kerabat, khosiro, dipastikan dia rugi, al mawadata, akan kasih sayang. Jadi kalau orang ini udah menyepelekan ya, masa bodoh, bahkan dia itu jodar sama saudara ya, apakah itu yang dekat maupun yang jauh ya, itu dipastikan rugi akan kasih sayang. Ya ini akan hancurlah yang namanya cinta kasih sayang kan mestinya ya. Jangankan kita sama saudara, mestinya kan sama tetangga juga saling kasih sayang. Minimal sekurang-kurangnya sama saudara mah kudu benar-benar saling kasih sayang. Tapi sangat disayangkan gara-gara saling menyepelekan, saking jodar, itu nggak akan ada yang namanya kasih sayang. Karena orang kalau udah kasih sayang mah nanti pokoknya walaupun nggak dipinta akan ngebantu gitu ya. Nah sekarang kan kadang-kadang ada nih orang, padahal mah saudaranya banyak tapi giliran dia lagi kesusahan nggak ada yang nolong. Apa sebabnya? Mungkin tuh karena dianya tadinya jodar. Di sini mah nggak perlu dia kaya, nggak perlu apa. Walaupun dia kaya umpamanya, waktu dia butuh mah tetap. Nah karena dianya tadi jodar sama saudaranya, itu saudaranya nggak mau nolong lagi, nggak mau ngedeketin, nggak mau ngebantu. Nah ini sangat rugikannya. Dan yang kalimanya wa manistakhofa, dan siapa yang menghinakan bi ahlihi, keluarganya, wasiro, maka dipastikan dia akan rugi tibal maisati, akan kebaikan kehidupan ini. Jadi yang kelima yang terakhir nih, siapa aja nih khusus suami ya, yang menyepelekan, menghinakan keluarganya, khususnya istrinya. Jadi udah nggak menghargai, udah nggak dihargai itu istri ya. Pokoknya mentang-mentang suami gitu. Pokoknya karena memang dianggapnya suami pemimpin. Jadi di sono bahasanya yang namanya suami itu namanya qawamun. Qawamun itu adalah sebagai pendamping, sebagai yang membimbing, bukannya pemimpin. Pemimpin bisa jadi otoriter, gitu ya. Nah jadi kalau dia itu udah nggak menghargai keluarganya, susah istrinya, itu dipastikan dia akan tidak mendapatkan kebaikan kehidupan ini. Ya ini segala usahanya juga pokoknya mah orang kalau udah nggak rukun, nggak akur sama istrinya, udah nggak benar ya. Ya justru yang namanya kesuksesan usaha itu dasarnya dari ketenangan hati. Dan ketenangan hati itu bersumber daripada baiknya enggak tuh dalam keluarga itu ya. Kalau memang dia baik, rukun, insya Allah hati tenang. Kalau hati tenang, kemana-mana juga enak ya. Yang usaha, yang dagang, yang kerja apa enak. Makanya kalau dia menyepelekan, kalau dia menghinakan, enggak menghargai, itu dipastikan dia tidak akan bisa mendapatkan seperti itu. Dengan kata lain, rugi, naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati ya. Jadi kesimpulannya, warning dari Rasulullah SAW ini, hati-hati. Siapa aja yang menghinakan, yang menyepelekan 5 kelompok manusia, dipastikan dia akan rugi 5 hal. 1, kalau dia menyepelekan ulama, dipastikan dia rugi agamanya. 2, kalau dia menyepelekan pemimpin, maka dipastikan rugi dunianya. 3, kalau dia menyepelekan tetangga, maka dipastikan dia rugi, tidak akan mendapatkan kemanfaatan tetangga itu, enggak berarti. 4, kalau dia menyepelekan saudaranya, pasti enggak akan ada yang namanya kasih sayang. Dan yang 5, kalau dia menyepelekan keluarganya khusus istri, maka dipastikan kehidupannya itu udah enggak bakal benar ya. Naudzubillah min. Jadi mungkin cukup untuk mukadimahnya. Selanjutnya mari kita kembali kajian. Ya selanjutnya kajian kita masih tentang kesunahan wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul kaffaini, dan membasuh kedua telapak tangan,
ilal kau'aini sampai kedua pergelangan qoblal madmadati sebelum ke kemur. Jadi diantara kesunahan wudu ya yang harus tahu nih, karena kalau tahu dikerjakan dapat pahala. Kalau enggak mah walaupun dia kerjain enggak dapat pahala. Ya walaupun ketika ditinggalin enggak dosa memang, tapi sayang ya. Nih khususnya ketika wudu adalah membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangannya tuh. Yang kalau bahasa kita apa namanya? Epek-epek ya. Sunah tuh. Jadi kita sebelum ini tuh gitu ya. Jadi biar rata sampai epek-epek sekurang-kurangnya. Nah ini tentunya sebelum ke kemur. Ya bahkan ke hidung ya. Pokoknya di awal aja nih. Ini mah dari perbuatan di wudu ini yang paling pertama adalah membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan ya. Nah bagaimana caranya nih? Wayagsiluhuma, dan dia membasuh kedua telapak tangan itu salasan 3 kali intarodada kalau memang dia ragu pituhrima akan kesuciannya, qabla idkholihima sebelum memasukkannya al-ina'a atas tempat al-mustamila yang memang itu mengandung alamain atas air dunal kulata ini kurang dari 2 kula. Jadi caranya nih ya, membasuh kedua tangan begini. Kalau membasuhnya 3 kali, sebagaimana yang lain ya gitu ya. Nah ini kalau memang dia ragu-ragu akan kesucian kedua telapak tangannya tuh, ya, sebelum memasukkannya kepada tempat yang ada di air, yang ada airnya yang kurang dari 2 kula nih, maka itu tadi sunahnya dia jangan direndam dulu kalau airnya kurang dari 2 kula. Kalau ragu ya, kalau lagi ini tangan suci nggak nih? Kalau seandainya dia ragu, itu baiknya mah sebelum direndam tuh tangan itu jangan disiram dulu gitu ya, begitu ya. Gitu. Nah sekarang bagaimana nih kalau sama dia nggak dibasuh dulu, jadi langsung direndam aja, langsung di apa namanya kobok gitu ya, iya, ya, begitu ya. Fa'ilam yaksil huma, maka kalau dia tidak membasuhnya terlebih dahulu, kuriha maka dimakruhkan lahu baginya gomsuhuma, merendam kedua telapak tangan itu pil inai pada wadah yang airnya kurang dari 2 kula tadi ya. Ya bahkan walaupun lebih juga kalau memang belum dicuci dulu, kalau memang sekali lagi tadi diragukan kesuciannya, rasa suci rasa enggak gitu ya, itu makruh. Jadi intinya mah kudu diguyur dulu gitu ya, jangan dikobok gitu. Nah bagaimana nih kalau memang dia yakin udah sucinya nih air apa kedua telapak tangan ya, kayak memang tadi udah bisa kobok segala apa di tangan ya. Wa in tayakona, kalau memang dia yakin tuh rauma sudah akan suci kedua telapak tangan itu lam yukro, maka dia tidak makruh lahu baginya gomsuma, merendam atau ngobok atau memasukkan kedua telapak tangan itu ke tempat air yang kurang dari 2 kula. Jadi kalau seandainya memang yakin di tangannya udah suci nih mah, gitu ya, nah itu nggak makruh. Bagaimana kalau yakinnya sekarang justru najis? Kan terjadi 3 nih ya. Kalau memang tangan kitanya ini ragu-ragu perasaan suci enggak nih ya, nah itu kalau langsung direndam tangan makruh. Kalau umpamanya yakin ini mah suci, nah itu enggak makruh. Tapi kalau umpamanya yakin najis, nah itu enggak boleh, karena ntar airnya jadi najis. Enggak boleh dipakai ntar wudu ke sononya gitu ya, gitu. Bahkan apalagi kalau airnya sedikit, kalau airnya banyak sih masih tergantung. Kalau memang berubah itu berarti air masih udah nggak boleh dipakai bersuci. Kalau emang nggak berubah kan boleh gitu ya. Nah kalau yang sedikit mah air mau berubah mau kagak, kalau memang tangan kitanya yakin najisnya, itu begitu dikobok udah yakin itu udah nggak boleh gitu. Gitu ya, kan masalah air makan udah dulu saja ya. Jadi gini,
Kalau air sedikit, nih, sedikit itu kurang dari 2 kula. Nah itu kalau kena najis nih ya, mau berubah mau enggak tuh air, udah najis. Kalau najis mau boro-boro dipakai bersuci, ya, dipakai minum juga nggak boleh. Beda kalau musamal mah nggak boleh dipakai suci doang, kalau dipakai minum mah boleh, kalau doyan mah. Nah tapi kalau seandainya itu airnya banyak nih, kena najis seperti di tangan kita, itu tergantung. Kalau memang berubah dia najis, kalau nggak berubah mah nggak najis, gitu aja ya. Bahkan nggak musamal kalau air banyak, maksudnya air musamal mah nggak ada istilah musamal, paling tadi najis enggaknya gitu ya. Nah gitu. Itulah yang kedua ya, setelah kemarin yang pertama membaca bismillah. Jadi barusan yang keduanya adalah membasuh kedua telapak tangan sampai kedua pergelangannya, yang bahasa kita mah disebutnya epek-epek gitu ya, gitu aja. Kemudian wal madmadatu, dan kekemur ba'da ghuslil kafaini, setelah membasuh kedua telapak tangan. Tuh, jadi kesononya nih ya, runtut nih, habis rata nih membasuh kedua telapak tangan, bukan tangan ya. Jadi ibaratnya beda nih. Kalau telapak tangan mah nih dari telapak sampai pergelangan aja. Ini baik luarnya maupun dalamnya ya. Ini namanya telapak tangan. Kalau tangan mah dari sini batas sikut nanti nih, kesinilah kalau ini ya. Gitu. Jadi ada bahasa telapak tangan, ada tangan nanti. Kalau yang namanya tangan mah udah termasuk rukun kan kemarin ya. Nah ini mah telapak tangannya mah itu sunnah. Nah jadi setelah itu sunnah juga kekemur. Nah bagaimana nih caranya kekemur nih? Wa yasulu, dan hasil aslu sunati, asal atau pokok kesunahan piha di dalam berkumur bi idkhalil ma'i, dengan sebab memasukkan air fil fami, ke dalam mulut. Sawaun ada sama saja, baik dia itu memutar-mutarkan air pi di mulut, wa maju kemudian menyelesaikannya, amlat oh tidak. Jadi yang namanya kekemur pokoknya begini aja ya, sekurang-kurangnya nih. Pokoknya mah asal ngasupin air kemudian dikeluarin lagi, udah dapat gitu juga. Cuma baiknya dikumur-kumur ya. Iya, dikumur-kumur gitu ya. Jadi kumur-kumur gimana sih gitu ya. Itu sempurnanya gitu. Jadi kalau asal dapat pahala mah tuh asal ngasupin air, enggak diputerin air ya sama dia, dan enggak disemprotin lagi, itu udah dapat pokok kesunahan mah, udah dapat ya. Nah, bagaimana kalau pengen sempurna nih? Fa'in aroda, maka kalau dia pengen alak mala yang lebih sempurna, majahu, itu dia kudu memuntahkan. Jadi kalau pengen sempurna mah tadi di samping dia itu masupin terus dikumur-kumur baru dimuntahin. Nah, itu yang sempurnanya gitu. Bagaimana kalau dipinum? Nggak apa-apa, asal nggak puasa. Ya, itu. Nah itu nggak ada yang tahu itu ya. Iya. Nah itu kakemur ya. Kemudian wal insisaku dan kaidung bahasanya ya. Badal madmadoti, dan itu pun setelah kakemur. Jadi kesunahan berikutnya berarti yang keempat ya. Ketika wudu adalah kaidung, bahasanya gitu. Ya padahal mah maksudnya kaidung itu adalah kita ngasupin air nih. Ntar makanya bagaimana nih yang namanya kaidung, gambarannya penjelasannya ya. Wa yasulu, dan hasil aslu sunati, pokok kasunan pi di dalam istinsak, bahasa Arabnya tuh ya. Kalau kita mau ngomongin susah insik, bahasa Arab istinsak aja. Kalau kita mah kaidung gitu doang, atau kaidung doang ya. Nah di sini nih, bi idkhalil ma'i, yaitu dengan memasukkan air fil anfi, kepada hidung. Udah gitu doang tuh. Jadi asal kita kasih pena ke hidung, mau keluar lagi mau kagak itu mah udah dapat kesunahan. Iya. Mau istilahnya kita asal doang sini nih, udah dapat. Nah di sini sawaun jajabahu, baik dia itu nyedot ya,
sampai ke ini nih, apa namanya? Gitu ya. Ya batang hidung gitu ya. Dan kemudian nyingsringin ataupun enggak. Pokoknya mah udah masuk, udah dapat. Nah, tapi nih kalau pengen sempurnanya fa'in aroda, maka kalau dia mau al akmal yang sempurna nasarohu, itu dia sing-singin lagi. Jadi setelah dimasukin sampai ke ini ke batang hidung, kemudian dising-singin gitu. Kan kita mah enggak ya. Cuma paling keluar sendiri aja gitu ya. Jadi sunahnya mah kudu dising-singin. Gitu ya. Itu. Nah itu. Jadi rangkaian gitu. Ke kemur dulu baru ke hidung. Tapi ternyata nih wal jam'u nih ya. Dan nyatuin biasanya ya. Bainal madmadoti antara ke kemur wal insinsaki dan ke hidung bisa lasi guropin dengan 3 cibukan yang mana yata madmadu dia itu ke kemur min kulin dari satu persatu minda dari 3 cibukan sumaya sansiku kemudian juga ke hidung abdolu itu lebih utama minal pasri daripada misra bainahuma antara ke kemur dan ke hidung. Jadi nih ya baiknya mah nih ngumpulin. Maksudnya gimana kan tadi mah sekali-sekali nih. Maksudnya bisa ya ke kemur dulu baru ke hidung. Berarti kalau 3 kali kan ke kemur 3 kali, ke hidung 3 kali. Nah ternyata nih kalau disatuin istilahnya ya. Jadi ya ke kemur, ya ke hidung gitu. Ya, lebih jelas lagi setiap ngambil air nih. Jadi dimasukin ke hidung ongko, ke mulut ongko, ke hidung ongko gitu. Jadi anturannya 6 kali, 3 kali ini mah. Kan tadi kalau umpamanya dipisah ya. Ke kemur 3 kali, ke hidung 3 kali. Nah ini mau disatuin. Karena setiap kali ngambil air nyibuk itu ya ke kemur ya ke hidung. Nah itu justru yang lebih utama. Dibarengin. Iya dibarengin. Makanya kalau yang belum biasain ya. Emang kalau yang pertama mah kadang-kadang nggak biasa kabut itu. Jadi begitu ngambil air, bagaimana kata ini gitu ya. Iya tapi kalau udah biasa mah enak. Iya. Nah takut ada pertanyaan ya. Bagaimana ntar bacaan kan masing-masing. Seperti kita ke kemur ada bacaannya ya. Ke hidung juga ada bacaan, bahkan efek-efek mah ya keluar ada efek-efek bisa aja ya. Nah ini nih ke kemur sama ke hidung disatuin bagaimana bacaannya? Atuh baca aja semua. Seandainya nggak baca juga bacaan mah atuh nggak masalah. Yang penting meniat ya. Ya syukur-syukur sih dia bisa baca, tapi jadi panduan ngebacanya ya mungkin kalau selama ini dibisain udah ketahuan. Ketika ke kemur bagaimana, ketika ke hidung bagaimana ya. Nah sekarang disatuin bagaimana? Atuh udah disatuin bacaan ke kemur dibaca, bacaan ke hidung dibaca gitu aja. Ya. Dan ini subhanallah ya. Filosofis daripada wudu ini. Jadi mudah-mudahan dengan tadi kita epek-epek ya atau membasuh kedua tangan ini dosa-dosa yang disebabkan oleh kedua telapak tangan jadi hapus itu. Terus ke kemur nih dosa-dosa yang disebabkan oleh mulut apa? Banyak ya. Ngomong. Kalau bener mah. Kalau ngomongin tapi ngomongnya tergantung. Kalau ngomong kebagusan mah bagus, ya. Tapi jarang orang yang ngomong kebagusan ya. Kebanyakannya mah ngomongin jelek ya. Tuh. Nah itu insyaallah ya. Kemudian dengan ke hidung mudah-mudahan ya. Ini dosa yang dihasilkan daripada hidung jadi disebabkan ya. Ini juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah kemudian wa mashu jami'i rasi dan mengusap seluruh kepala wa bin ba'di nusel matni dan sebagian salinan matan mah wastiabu rasi yakni meratakan kepala bil masih dengan diusap. Tuh, jadi di antara kesunahan wudu nih ya. Nih. Kan rukunnya kemarin asal aja ya. Di kepala nih. Asal aja mau di mana gitu ya, walaupun sedikit istilahnya yang penting mah kesapu.
Nah sunahnya mah tuh itu diusap seluruhnya, ya, dengan matan yang lain mah diibaratkan supaya rata. Bagaimana gambarnya gini nih? Jadi nih, kalau perempuan susah juga nih, ya. Kalau laki masih enak. Jadi ngambil airnya gitu ya. Jadi udah habis kepala nih, kita ngambil. Dok. Jadi ini ditempel di sini nih. Jempolnya tempel di sini. Tuh, ya, jadi yang ini nih jalan nih tuh. Gitu ya. Nah, ke belakang, ke depan, udah ke belakang, ke depan lagi gitu, begitu. Paham enggak? Itu mah begitu caranya. Dari belakang, dari depan dulu, Din. Tuh. Tuh kita ya, tuh yang kita yang ngambil air deh. Sep. Tuh gitu tuh. Ke belakang, terus balik lagi tuh. Itu caranya ya. Iya. Itu gambaran ataupun cara supaya menyapu seluruh kepala ya. Gitu. Jadi itu sunnah menyapu seluruh kepala. Nah, bagaimana kalau sebagian kepala? Amma ba'di rosi. Adapun kalau menyapu sebagian kepala mah wajibun, itu mah udah wajib kama sabaku sebagaimana yang udah lewat tadi ya di rukun atau di padu wudu. Jadi kudu bisa dibedain nih. Jadi ya, kalau mengusap seluruh kepala mah hukumnya sunnah. Kalau mengusap sebagian kepala mah wajib ya, gitu aja. Nah, dan di sini memang kenapa sunnah mengusap seluruh kepala itu sunnah hukumnya? Karena mazhab lain khususnya mazhab Hanafi ini mewajibkan dia mah ketika mengusap kepalanya itu kudu semua. Iya, begitu ya. Nah, karena membedakan dari mazhab Hanafi, nah Imam Syafi'i mah karena Imam Syafi'i mah tadi pendapatnya asal sebagian aja. Nah, bagaimana nih supaya ngejaga itu? Nah, itu makanya tetap disunai gitu ya. Jadi kudu bisa membedakan kalau mengusap seluruh kepala menurut mazhab Syafi'i mah sunnah. Nah, yang wajib mah adalah mengusap sebagian kepala gitu ya. Nah, bagaimana nih kalau ada orang yang pakai sorban atau peci ya? Nah, dia nggak mau dibuka nih, pemanya, itu boleh nggak? Gitu ya. Nah, di sini walau lam yurid, kalau ada seorang udah nggak mau nih naz'ama ala rosihi untuk mencopot apa yang ada di kepalanya. Min imamatin baik sorban wanahwi ataupun semacam seperti peci lah gitu ya, peci haji ya. Nah, kamala maka dia bisa menyempurnakan bil masih dengan disusap alaiha di atasnya aja. Jadi kalau yang menyempurnakan kan tadi apa ini? Tapi tetap sebagian kudu ada tadi karena wajib tuh ya. Jadi sekali lagi, kan tadi kalau memasukkan seluruh kepala mah sunnah, menyapu mah ya. Kalau sebagian kan wajib. Nah, ini kalau bagaimana kalau orang itu pakai peci, pakai sorban sedangkan nggak mau dibuka, begitu aja, udah. Jadi itu boleh, cukup yang diusapnya atas sorbannya aja ataupun pecinya aja. Ya, ini tentunya peci haji. Kalau peci itu mah susah ya, atau lagian kalau peci mah dengan dibuka aja ya. Ya kalau sorban kan seraka pakainya. Kalau peci mah tuh buka aja, mantap apa gitu. Nah iya, gitu aja gitu ya. Jadi gitu. Ya. Tapi kalau sorban mah susah. Sorban mah susah, makainya doang tarnya. Iya, makainya pakai lagi gitu ya. Ya udang-udang gitu maksudnya udang-udang. Gini ya. Jadi sorban mah nih, jadi yang namanya bahan kayak gini, ini nih kalau dipakai di kepala namanya sorban. Tuh, liatin dengerin ya. Kalau dipakainya di pundak itu namanya selendang. Gitu. Kalau dipakai di kiri kanan atau lap. Kayak tukang beca ya. Makanya kadang-kadang pakai sholat, pakai sorban. Kalau sehari-hari mah nggak apa-apa. Ini sholat mah jangan begini. Ini mah bukan selendang, apalagi sorban. Jadi sebelah aja. Ya sebelah ya. Jangan diduain. Jadi nggak ada hukum ini kalau begini mah. Kalau di luar sholat mah nggak apa-apa, ya. Ini mah lagi sholat begini, atau itu mah nggak ada nilainya. Jadi nih
Yang bagus itu di kepala nih ya. Cuma sorban itu yang benar yang kayak Habib tuh bukannya kayak orang Arab. Ya. Jadi sorban itu yang diikat-ikat segede ban Vespa kadang-kadang ya. Itu yang benar mah, bukan yang tak tahu kan yang suka orang Arab ya. Bukannya begitu, bukan. Jadi yang benar mah tuh yang Habib itu tuh. Yang diikat-ikat itu ya. Ya begitu. Iya. Nah, jadi itu sorban ya. Nah, jadi kalau yang di ini mah nih yang di pundak mah itu namanya selendang. Sunah juga sama. Nah, terus nih, ini ada yang makainya di kanan, ada yang dipakai di kiri kan ya? Terus saya perhatikan kalau keluaran keramat lo rata-rata di kanan. Ya karena mungkin dia mengkiaskannya karena ini barang baik jadi dia taruh di kanan. Mungkin tuh menurut itu rata-rata ya. Enggak ada tuh di masjid keramat tuh ya. Di situ tuh, yang di sini tuh nih. Itu enggak ada pakai selendangnya di kiri. Rata-rata di kanan. Di situ bukan ustadz aja, pokoknya anak muda pada pakai selendang suruh, Pak. Coba dah sholat di situ sekali-kali, maghrib ya. Pada pakai selendang semua. Gini. Cuma di kanan ya, mungkin dia mengkiaskan karena ini barang bagus. Ternyata ya, iya, enggak setiap barang bagus itu harus di kanan. Ini bagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah. Memang ini secara khusus belum ketemu juga, tapi begitu saya membongkar, memahami dari sholat istisqa gitu ya. Khususnya ketika Rasulullah khutbah kan dianjurkan untuk kembali ke selendang ya. Nah itu ternyata Rasulullah pakai selendangnya itu di kiri. Di kiri bukan di kanan. Nah, apa sebabnya? Tujuannya kenapa pakai selendang itu di kiri? Jadi ini karena hati kita adanya 2 jari di bawah tete kiri. Kalau mau tahu. Ya, tuh. Itu ya. Nah, kalau ditutupin, nih harapannya adalah supaya setan nggak ada kesempatan untuk masuk, untuk menggoda gitu. Nah makanya sampai kita sendakep juga, ya itu bukan lurus, tapi di apa? Dipengokin ya. Dan posisi juga bukan di atas dada, bukan di bawah pusar, begitu kan? Kan gini ya. Ya udah gitu. Kadang-kadang mah sendakap ya, sah-sah aja sih nggak sendakap juga, cuma ini kadang-kadang. Tapi kalau dia mau beda nih, soalnya. Oh gitu. Ya gitu ya. Kaget. Jadi gitu. Ya. Jadi nih yang dapat kusuran gitu ya. Jadi sendakap itu di bawah dada, di atas kusar, rada condong ke kiri ya, tepatnya supaya bisa nutupin hati nih, supaya lebih husu gitu ya. Nah ini jangan umpamanya sendakap di atas dada, ya sah-sah aja sebenarnya nggak sendakap juga. Bahkan itu yang kesana malas mah itu tuh yang dibawa pusar, kesana malas mah ya. Ngomong nggak kayak begini gitu ya. Itu biasanya perutnya gendut biasanya itu mah ya. Yang gemuk itu kadang-kadang ya. Iya. Gitu. Nah gini ya. Cukup sementara ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ntar ya. Nah, mungkin saya sudah dulu. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik ala rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma la tanfa'u bi ilaina hajat amin. Allahumma inna nas'aluka ridha jannah wa najmin sautikun nar. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balikna rabbana nasul maqasidana fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wa jami'il alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabul. Dapat pahala.